Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Marliah dengan NIM belakang 068 kelas 2B akan mempresentasikan hasil analisis fonemik yang telah saya kerjakan. Tugas ini saya kerjakan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester 2 mata kuliah fonologi. Analisis fonemik yang saya kerjakan yaitu 1. Mencari fonem atau analisis fonem. 2. Membuat tabel fonem atau tabel IPA. 3. Memetakan distribusi fonem. 4. Menganalisis kluster. Dan yang kelima, menganalisis alofon. Analisis fonem. Fonem adalah bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia memiliki pembeda makna setiap bunyi bahasanya, seperti fonem-fonem yang ada di KBBI, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Di dalam tabel yang saya kerjakan, terdapat pasangan minimal. Kata dari pasangan minimal ini hampir sama, namun di dalam katanya terdapat perbedaan satu huruf yang menjadi pembeda makna. Adapun analisis fonem yang saya kerjakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada fonem konsonan yang terdiri dari fonem j, l, c, t, dan g. Di sini ada fonem j dan l, dan pasangan minimalnya yaitu kata jari dan lari. Makna dari kata jari yaitu ujung tangan atau kaki yang berruas-ruas, dan makna dari kata lari yaitu melangkahkan kaki dengan cepat yang pada setiap langkahnya kedua kaki tidak menjejak tanah. Selanjutnya yaitu fonem c dan t. Dan pasangan minimalnya yaitu kata cinta dan tinta. Makna dari kata cinta yaitu suka sekali atau sayang benar. Dan makna dari kata tinta yaitu barang cair yang berwarna hitam, merah, dan sebagainya untuk menulis. Dan yang terakhir yaitu fonem g dan l. Dan pasangan minimalnya yaitu kata gagu dan lagu. Makna dari kata gagu yaitu tidak dapat berbicara, dan makna dari kata lagu yaitu ragam suara yang berirama. Yang kedua, ada fonem vokal yang terdiri dari fonem U, I, O, dan A. Di sini ada fonem U dan I, dan pasangan minimalnya yaitu kata minum dan minim. Makna dari kata minum yaitu memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Dan makna dari kata minim yaitu sedikit, kurang, atau terbatas. Dan fonem O dan A, dan pasangan minimalnya yaitu kata rok dan rak. Makna dari kata rok yaitu baju perempuan bagian bawah, dan makna dari kata rak yaitu tempat atau wadah yang bersusun tempat menyimpan barang. International Phonetic Alphabet atau IPA. International Phonetic Alphabet adalah sebuah sistem notasi fonetis, yaitu kumpulan dari tanda yang dengannya semua bahasa manusia dapat ditulis dan dijelaskan. IPA ini juga memiliki arti lain, yaitu sistem simbol yang digunakan dalam pengucapan kata-kata dalam bahasa apapun. Adapun tabel fonem atau tabel IPA yang saya kerjakan yaitu sebagai berikut. Di dalam tabel ini terdapat fonem t, c, j, g, dan l. Yang pertama yaitu fonem t, yang posisinya terdapat antara dental dan plosif. Yang kedua yaitu fonem c dan j, yang posisinya terdapat antara palatal dan plosif. Yang ketiga yaitu fonem g, yang posisinya terdapat di antara uvular dan plosif. Dan yang keempat yaitu fonem l, yang posisinya terdapat di antara post-alveolar dan lateral approximant. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Distribusi fonem terbagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai kenyaringan pada setiap silabel.
Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin hanya menduduki awal atau akhir, tapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Adapun distribusi fonem yang saya kerjakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusi vokal yang terdiri dari fonem A, I, U, dan O. Fonem A di sini ada kata apel yang posisi fonem A berada di awal, kata jari yang posisi fonem A berada di tengah, dan kata cinta yang posisi fonem A berada di akhir. Fonem I. Di sini ada kata itik yang posisi fonem I berada di awal, kata minim yang posisi fonem I berada di tengah, dan kata jari yang posisi fonem I berada di akhir. Fonem U. Di sini ada kata ulat yang posisi fonem U berada di awal, kata minum yang posisi fonem U berada di tengah, dan kata lagu yang posisi fonem U berada di akhir. Fonem O. Di sini ada kata obat yang posisi fonem O berada di awal, kata rok yang posisi fonem O berada di tengah, dan kata radio yang posisi fonem O berada di akhir. Yang kedua, distribusi konsonan yang terdiri dari fonem C, G, J, L, dan T. Fonem C. Di sini ada kata cinta yang posisi fonem C berada di awal, kata cicak yang posisi fonem C berada di tengah, dan tidak ada kata yang berakhiran fonem C. Fonem G. Di sini ada kata gagu yang posisi fonem G berada di awal, kata lagu yang posisi fonem G berada di tengah, dan kata uang yang posisi fonem G berada di akhir. Fonem J. Di sini ada kata jari yang posisi fonem J berada di awal, dan tidak ada kata yang posisi fonem J di tengah, dan kata bajaj yang posisi fonem J berada di akhir. Fonem L. Di sini ada kata lari yang posisi fonem L berada di awal, kata lilin yang posisi fonem L berada di tengah, dan kata sambal yang posisi fonem L berada di akhir. Fonem T. Di sini ada kata tinta yang posisi fonem T berada di awal, kata cinta yang posisi fonem T berada di tengah, dan kata lalat yang posisi fonem T berada di akhir. Kluster. Kluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Kluster bukanlah dua huruf atau lambang yang digabung, karena kluster adalah dua konsonan atau bunyi yang digabung. Sedangkan, tidak semua huruf yang digabung merupakan konsonan yang digabung. Adapun analisis kluster yang saya kerjakan yaitu sebagai berikut. Klusternya yaitu TR atau ter. Katanya yaitu tradisi. Struktur silabelnya yaitu konsonan-konsonan vokal, struktur fonotaktiknya yaitu onset-onset nuklus, dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Pendistribusian alofon terbagi menjadi dua, yakni bersifat komplementer dan bersifat bebas. Adapun analisis alofon yang saya kerjakan yaitu sebagai berikut. Fonem A. Suku kata terbukanya yaitu kata ayah, dan suku kata tertutupnya yaitu kata merah. Fonem I. Suku kata terbukanya yaitu kata iklan, dan suku kata tertutupnya yaitu kata sirip. Fonem U. Suku kata terbukanya yaitu kata ular, dan suku kata tertutupnya yaitu kata kunci. Fonem E. Suku kata terbukanya yaitu kata ekor, dan suku kata tertutupnya yaitu kata centong. Fonem O. Suku kata terbukanya yaitu kata obat, dan suku kata tertutupnya yaitu kata kompor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.